sekarang kita masuk di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada 3 huruf. Ada ro, ada jim, ada ba. Ro itu apa? Ro itu bermakna Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jimnya itu siapa? Jimnya itu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian baknya itu apa? Baknya itu buruk sebagai sarana, yaitu kendaraan. Kemudian dengan 3 huruf itu ada baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ada buruk. Mau kemana? Tujuannya mau kepada Allah. Mau menjumpai Allah. Dalam konteks ini, Rasulullah itu digambarkan wujud jasadiyah. Bagian dari wujudnya jasad manusia. Kemudian kalau Jibril itu sebagai isyarah rohaniyah. Jadi kalau ingin berjumpa dengan Allah tentunya harus dua sisi. Ada sisi jasad, yang kedua harus ada sisi apa istilahnya batinnya. Ada zahir, ada batin. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang artinya, barang siapa orang itu ingin berjumpa dengan Allah, maka satu harus beramal soleh. Beramal soleh itu yang seperti apa? Beramal soleh itu di mana ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan pahala-pahala. Orang sholat, entah itu sholat zuhur, entah itu sholat asar, entah itu sholat maghrib, entah itu sholat isya, entah itu sholat subuh, entah itu qiyamul lail, entah itu sholat duha, entah itu baca Al-Quran, entah itu baca sholawat, entah itu sedekah, macam-macam itu selama ada ikatan dengan pahala, itu amal soleh. Maka lebih cenderung dikatakan ibadah syariat. Jadi syariat ini identik dengan Rasulullah, jasa dia. Apakah cukup? Tidak cukup. Maka di situ Allah menekankan lagi wala yusyrik. Akan tetapi jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, menyekutukan Allah itu sendiri dalam bahasa Arabnya itu syirik. Syirik sendiri itu dibagi 2. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali itu syirik apa? Syirik jali itu syirik yang tampak mata. Mungkin orang itu menyembah berhala, bisa menyembah pepohonan yang besar, bisa menyembah batuan yang besar. Itu namanya syirik jali. Tapi tidak mungkin orang Islam itu menyembah patung, menyembah pepohonan itu tidak mungkin. Tapi kalau yang namanya syirik khafi, apa itu syirik khafi? Syirik khafi itu syirik yang sangat samar. Keberadaannya di mana? Keberadaannya di jiwa, di hati. Seperti apa itu? Kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkal asghar. Yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takutkan, yaitu syirik kecil.
Para sahabat bingung, kayak apa itu syirik kecil? Kemudian para sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wa masyirkal asgor ya Rasul. Apa itu ya Rasul syirik kecil? Qala, kata Rasulullah, arya'u, yaitu pamer. Jadi pamer ini bagian dari syirik kecil. Artinya semuanya orang ini hampir-hampir terkena yang namanya syirik khafi. Syirik kecil, yaitu pamer. Siapapun, mulai orang miskin pun ada pamernya, orang kaya ada pamernya, orang jelek wajahnya ada pamernya, wong ganteng ada pamernya, wong wayu ada pamernya, kiai ada pamernya, pejabat ada pamernya, siapapun ada pamernya. Kalau ini ada dalam diri kita, ada rasa pamer ini, haram masuk surga. Orang kalau sudah dalam dirinya ada kepameran ini, haram masuk surga. Karena tujuannya bukan karena Allah. Nah, dari sinilah maka dibutuhkan yang wilayahnya malaikat Jibril rohaninya ini harus dibenahi. Jangan sampai roh kita itu kotor. Jangan sampai jiwa kita itu terkena syirik. Kalau sudah roh kita itu kena syirik, sampai kapanpun kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Jadi tujuan hidup ini harus menjumpai Allah dengan catatan harus ada amal soleh. Yang kedua, jangan sekali-kali syirik. Dan semuanya hampir kena syirik. Maka dari situlah dibutuhkan kendaraan kalau menjumpai Allah. Terbang kepada Allah, fafir ilallah. Pakai apa? Buruk. Buruk itu digambarkan seperti burung, punya dua sayap. Di zamannya Al-Maghfurlah, Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an, Aba Anom radhiyallahu an, Aba mengatakan sayapnya buruk itu ada dua. Apa itu? Sayap kanan ini zikir jahar. Bunyinya la ilaha illallah. Kemudian yang sayap keduanya zikir khafi. Zikir yang tanpa suara dan lafaz. Ini alat kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dan tidak sampai kita itu syirik dengan apapun, harus memegang dua alat ini. Kalau ingin terbang kepada Allah butuh sayap dua. Apa? Satu, zikir jahar kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, zikir khafi. Maka guru mursyid ini loh memberikan alat supaya kita bisa terbang kepada Allah. Dengan tujuan apa? Karena tidak Rasulullah saja yang menjalankan yang istilah Isra Mi'raj, bukan. Di situ Allah mengucapkan, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanallah, apa? Gimana bunyinya? Lupa saya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Jadi Allah telah memberangkatkan seorang hambanya. Di situ bukan ada istilah Muhammad, hamba. Artinya semuanya itu bisa mi'raj. Semuanya bisa mi'raj. Bisa Isra Mi'raj, bukan Rasulullah saja. Umat Muhammad bisa Isra Mi'raj. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan, apakah kita bisa Isra Mi'raj? Bisa. Di dalam istilah, dalam bulan Rajab itu, Rasulullah dan Malaikat Jibril perjalanan. Dari mana? Dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini diartikan Isra. Definisinya Isra itu apa? Allah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa artinya? Masjidil Haram kelihatan tidak? Jawabannya kelihatan. Di dalamnya ada Baitul, ada Ka'bah. Kemudian Masjidil Aqsa kelihatan tidak? Kelihatan juga. Ini namanya syariat. Itulah. Jadi jasad ini wilayahnya kaki Rasulullah Muhammad. Ini namanya syariat. Yang kedua, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik. Apakah kelihatan Sidratul Muntahanya? Tidak. Itu dinamakan Mi'raj. Maka Rasulullah mengatakan lagi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Salat yang seperti apakah yang dikatakan Rasulullah itu? Yaitu aqimus sholata li dzikri. Hakikat salat itu ingat Allah. Di mana ingatnya? Di hati. Jadi ingat Allah itu khusyuk. Maka dari situ, apakah harus kita hanya mi'raj saja tanpa meninggalkan Isra? Tidak, harus dua-duanya. Jadi kalau kita ingin berjumpa Allah, harus dua wilayah. Ada wilayah syariat, ada wilayah hakikat. Wilayah syariat, ruku, sujud itu perintah. Warka'u ma'ar-raki'in wasjudu ma'as-sajidin. Rukuklah bersama orang yang ruku, sujudlah bersama orang yang sujud. Itu perintah. Apa untuk Allah? Bukan. Ruku sujud kita bukan untuk Allah. Fa innama yashkuru li nafsi, untuk diri kita sendiri. Yang untuk Allah yang mana? Yang untuk Allah itu yaitu aqimus sholata lidzikri. Hakikat salat ingat Allah. Hatinya yang selalu ingat Allah. Maka hati ingat Allah itu mi'raj. Maka dari sinilah Rasul Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirah memberikan simbol isyarah, ada peci merah putih. Itu tidak bisa dipisahkan. Peci merah itu apa? Lambang keimanan. Putihnya lambang keihsanan. Maka Al-Qur'annya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam itu secara totalitas. Jadi ada 3 kerangka yang wajib ada. Sholat tanpa 3 kerangka bukan sholat. Contoh, orang sholat wajib rukuk sujud. Orang sholat wajib khusyuk. Maka orang sholat wajib iman. Dan orang sholat wajib mengingat Allah. Beribadahlah kalian seolah-olah melihat Allah. Jika kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah dilihat Allah. Itu ihsan. Maka mana manusianya? Manusia itu jasadnya ini manusianya. Jasad ini wilayah Islam. Orang sholat butuh keimanan. Maka simbolnya merah, kalimatnya untuk menguatkan iman adalah kalimatnya tauhid la ilaha illallah. Ini pentingnya orang belajar thariqah. Jadi ketika hari ini Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirah dengan kalimat-kalimat statementnya, beliau menyampaikan sesuatu yang sangat pelik. Itu banyak orang yang tidak paham. Kenapa? Karena wilayah dalam sama wilayah luar beda. Pandangan sudut pandang zahir sama sudut pandang batin itu beda. Dan orang yang namanya sholat, ada orang sholat itu wilayah Isra. Sedangkan kita sama guru mursyid diajari sholatnya harus ada wilayah Isra dan ada juga wilayah Mi'raj. Begitu juga apa yang disampaikan guru mursyid ini tidak bisa ditelan mentah-mentah. Dan orang umum, orang awam taunya mentah-mentah.
kita ini tidak bisa mentah-mentah. Di samping mentah harus dimasak lebih dalam, lebih matang lagi. Sehingga tahu zauk nikmatnya. Oh ternyata di sini apa yang beliau sampaikan itu bahasa-bahasa yang sangat pelik, yang butuh isyarah, yang butuh ditakwilkan. Maka dari situ kita dengan di bulan Rajab ini, bagaimana tujuan kita hakikat sholat yang sebenarnya? Hakikat sholat yang sebenarnya adalah syariat wajib dijalankan, dan orang yang benar syariat dia pasti tahu hakikatnya sholat. Di mana hakikatnya sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perkara keji dan kemungkaran. Maka guru mursyid kasih isyarah, pecinya merah putih. Kenapa beliau mengatakan peci hitam haram? Itu sebetulnya haramnya peci bukan dalam konteks ibadah, tapi konteks isyarah demo. Artinya apa? Abah kan menekankan istilahnya pimpinan memakai peci merah putih. Lambang apa itu peci merah putih? Supaya seorang pimpinan ini punya jiwa nasionalisme dan patriotisme. Sesungguhnya pangersa Abah ini demo untuk apa? Tegaknya keadilan. Tentunya negara ini harus benar-benar apa? Tegak lurus, keadilannya tertata rapi. Adilnya lurus. Tidak ada istilahnya tebang pilih soal hukum. Dan kerakyatan ini butuh kesejahteraan. Negara dibentuk itu untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Itu sebetulnya demo. Tapi banyak orang tidak paham. Hanya lihatnya sepintas. Maka dari itu, lewat kita dalam manakib online ini, kita merenungkan apa itu hakikat peci merah putih. Peci merah putih lambangnya Isra Mi'raj, di situ tertuang isi Pancasila. Jadi peci merah putih itu peci Pancasila, dan peci Pancasila adalah orang yang berketuhanan, orang yang punya peci merah putih, orang yang punya jiwa kemanusiaan. Orang yang punya peci merah putih adalah memiliki jiwa kesatuan persatuan Indonesia, dan orang yang punya peci merah putih memiliki rasa kepedulian pada negaranya. Orang yang punya peci merah putih, dia selalu menegakkan keadilan dan kemakmuran untuk seluruhnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu hakikatnya di dalam konsep isyarah peci merah putih yang dituangkan dalam wilayah Isra Mi'raj. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.